Yo, what's up guys? Balik lagi sama gua di channel Bursa Parlay. Dan hari ini guys, gua bakalan kembali. Tentu ya, udah tahu kalian semua nih, gua bakalan hadir kembali dengan prediksi-prediksi parlay dari gua guys. Jadi pantengin terus video ini sampai habis. Sebelumnya yang pertama ini gua bakalan review sedikit ya, karena semalam udah gua kasih juga 4 match untuk parlay yang malam tadi. Ini gua review sedikit dulu. Inter Milan kita itu draw ternyata guys, di over 3-nya draw. Terus untuk Juventus Napoli itu kita menang di HDP Juventus leg-legan ya. Gua prediksi Juventus leg-legan nih, gua nggak berani ngasih for, ternyata bisa menang juga ya. Terus di Bayern Munchennya over 3 itu guys, sudah yakin banget gua nih over 3 ya kan. Tapi meskipun Bayern itu harus kalah, dari over 3-nya kita berhasil ya guys, lagi-lagi. Nah ini nih di Porto Chelsea nih guys, sayang banget di over 2/4-nya ini kita kalah setengah. Jadi itu 4 match prediksi gua malam tadi guys. Jadi hari ini malam nanti ini bakalan ada 8 besar Liga Eropa guys. Ya kita tinggalin dulu sejenak ya kan, tinggalin Liga Champions-nya dulu, udah selesai. Sekarang 8 besar Liga Eropa, dan semuanya 8 tim itu langsung bertanding dalam satu malam nanti guys. Oke, jadi pasti ya kan, langsung aja kita bahas semuanya guys. Gua kasih ini semuanya 8 tim atau 4 pertandingannya guys. Oke, first one itu the first match kita punya Ajax versus AS Roma guys. Baru match pertama udah match big match ini kan. Match seru ini, Ajax ya kan, raksasa Belanda ketemu AS Roma yang lagi atau nih kayaknya lumayan nih musim ini ya. Menurut gue sih lumayan. Untuk ya di sini kan performa dari Ajax itu pertandingan terakhir mereka menang tipis Rijn di era divisi ya atau liga lokal domestiknya. Tapi AS Roma bermain imbang lawan Sassuolo guys. Ya meskipun di tandang ya, tapi AS Roma nanti kan bermain di tandang juga ini guys. Ini perlu jadi catatan juga bagi AS Roma sendiri. Bahkan di 3 match terakhirnya mereka cuma menang lawan Shakhtar doang, skor tipis 1-2. Dan Ajax ini kan punya 3 kemenangan beruntun. Oke. Begitu di liga domestiknya, mungkin Ajax Amsterdam memang ya dalam beberapa musim ya kalian udah tahu lah ya, dia tuh raja Liga Belanda semuanya. Melawan AS Roma untuk head to headnya di sini ya, catatan dari gua ini keduanya baru bertemu 2 kali doang guys. Dua-duanya tuh di Liga Champions di tahun ya udah lama itu ya, 2002 2003 itu udah lama banget, nggak bisa gua jadiin acuan sini. Tapi yang jelas historinya itu Ajax Amsterdam menang 1 kali dan satunya itu draw guys. Ya jadi itulah kira-kira ya. Nah di sini nih dengan absennya beberapa bintang dari AS Roma, di sini El Shaarawy, Chris Smalling nggak bisa bermain ya kan. Untuk AS Roma di sini gue cukup pede untuk mengambil Ajax Amsterdam di HDP-nya guys. Jadi prediksi atau feeling utama untuk gue di permainan match pertama ini, gue pede di Ajax kasih setengah. Terus kalau untuk alternatifnya ini feeling gue sih agak ke over 23/4 ya guys. Tetap gue saranin itu main di Ajax kasih setengah, kalau enggak di over 23/4 untuk match ini guys. Tapi itu sekali lagi itu prediksi ya, prediksi pribadi, feeling dari gua. Diambil kalau kalian yakin, kalau enggak langsung ditinggalin aja, diambil yang menurut kalian cocok. Oke. Jadi sekarang gua udah mau next ini ke match yang kedua, Arsenal melawan versus Slavia Prague atau Slavia Praha nih. Untuk 3 match dari Arsenal ini hancur-hancuran guys. Jujur hancur-hancuran. Arsenal kalah 2 kali malah. 1 kali dari Olympiakos di Europa League juga, tapi untungnya mereka di leg pertama udah menang selisih 2 gol ya. Jadi mereka lolos sekarang melawan Slavia Praha ini. Kemudian minggu lalu juga kalah telak dari Liverpool guys.
Kalau kalian masih ingat tuh 0-3 dibantai Liverpool di kandang Arsenal. Jadi ini banyak yang meragukan sih pasti guys ya. Gua juga mikir-mikir ini jadinya kan karena hasilnya kayak gini. Terus untuk Slavia Praha di liganya sih ini memang masih termasuk yang paling merajai lah ya. Paling merajai di liganya ini. Mereka belum kalah sih dari beberapa match terakhirnya di sini, bahkan 5 match terakhirnya sampai beberapa 10 match terakhirnya belum terkalahkan nih kalau dari catatan yang gua intip-intip tadi. Tapi untuk ini apa namanya history head to headnya ini gua intip tadi lagi-lagi kedua tim ini guys. Terakhir ketemunya nih 2007 guys. Jadi kalau untuk pentas-pentas Liga Eropa, Liga Champions atau Liga apa kayak gitu, kalau udah lama gitu ya, ini biasanya nggak gua jadiin acuan, cuman gua sekedar tahu gitu aja ya. Lagi nih udah 2007 kan, udah lama banget, udah ganti mungkin pemainnya ini kebanyakan, manajernya apalagi ya kan. Ini gua sekedar tahu aja Arsenal pernah menang 1 kali dan imbang 1 kali di melawan Slavia Praha. Untuk susunan pemainnya ini guys kira-kira seperti ini guys. Ya di sini informasi yang gua dapetin sih kebanyakan pemainnya ini dari kedua tim cedera ya. Tapi ya masih lumayan di sini ya. David Luiz masih memang belum kembali dari cederanya, pasti absen David Luiz. Kemudian Bukayo Saka juga nggak bisa main di sini guys. Ya jadi ada beberapa pemain inti dari kedua tim ini memang nggak bisa main. Untungnya Aubameyang ini masih bisa bermain ya, paling nggak ya bisa memberikan ancaman-ancaman untuk sisi kiri atau sisi kanan sayap dari pertahanan lawan guys. Untuk itu ya di sini gua jujur aja, di sini gua udah siapin dari prediksinya guys. Gua nggak mau ngambil resiko, gua bakalan main ini di handicapnya Slavia Prague atau Slavia Praha ini tahan 1. Meskipun ada kemungkinan drawnya sangat besar guys. Maksud gue kemungkinan Slavia Prague kalah 1 bola gitu ya. Jadi hasilnya draw. Jadi di sini gue main aman aja guys. Gue bakalan tahan di Slavia Prague 1. Terus kalau untuk over undernya ini alternatif aja guys, under 2,5. Ya, silakan kalian ikuti ya. Kalau kira-kira cocok kepikiran itu juga ya diikuti. Kalau misalnya kepikiran yang lain ambil aja sesuai feeling masing-masing dulu. Oke, gua next ini sekarang ke yang ketiga guys. Yang ketiga ini ada Dinamo Zagreb. Gimana bacanya itu, mungkin Dinamo Zagreb atau gimana, itu melawan Villarreal. Dinamo Zagreb dari Kroasia nih kalau nggak salah gue ya guys. Dikoreksi tolong kalau salah. Terus kalau Villarreal ini dari Spanyol ya, jelas La Liga. Ini untuk pertandingannya sih Villarreal lagi on fire banget guys, jujur gue ya. Ini tadi gue lihat sih 5 match terakhirnya itu dibabat semua dengan kemenangan berturut-turut 5 kali guys. Ini yang jadi sasaran korbannya si Dinamo Kiev ya. Di babak 16 besar itu nggak dikasih ampun guys. Nggak dikasih cetak gol ya kan. Di kandang, di tandang sama aja. Terus di La Liga juga mereka berturut-turut menang udah 3 kali nih guys. Tapi kalau Dinamo Zagreb sih match terakhir sebelum ini sih mereka main imbang ya. Imbang di liga domestik mereka sendiri. Nah untuk head to headnya lagi-lagi ini memang nggak, masih lumayan daripada yang tadi, tapi tetap aja guys, terakhir itu mereka ketemunya di tahun 2010. Kayak mana coba? Terakhir ketemu 2010 itu hampir 10-11 tahun yang lalu. Jadi ya mungkin masih dari kalian ada yang mau jadi acuan ya terserah, tapi gue pribadi ya, ini gue pribadi sih gue nggak mau jadi acuan lagi nih. Villarreal menang 1 kali, Dinamo Zagreb menang 1 kali juga guys. Jadi 2 kali ketemu, masing-masing berbagi kemenangan di sini. Nah terus kalau untuk susunan line up pemainnya ini yang mungkin ya prediksi line up-nya kira-kira begini guys. Oke, jadi di sini untuk susunan line up-nya bagi tim Dinamo Zagreb ini seperti ini kira-kira guys. Sedangkan Villarreal akan bermain, biasanya tim mereka bermain dengan 4-4-2 ya. Dijawab dengan 4-3-3 dari Dinamo Zagreb. Ya, sepertinya Villarreal ini akan lebih ingin ya menguasai lini tengahnya untuk membangun serangan dan keseimbangan dengan lini pertahanannya ya. Karena memang mungkin nanti di sini prediksi dari gua ya guys. Prediksi dari gua nih kayaknya si Dinamo Zagreb yang akan memegang kendali serangan di awal-awal. Ya jadi untuk itu guys, di sini sih gua ada prediksi ya.
feeling pribadi dari gua sih, ini nanti gua bakalan pasang di HDP guys. Untuk match ini gua yakin feelingnya nanti di HDP Dinamo Zagreb tahan setengah, itu feeling utama dari gua, atau di alternatifnya itu di over 2 tetap guys. Jadi kalau nggak main di Dinamo Zagreb tahan setengah, kira-kira kalian ada yang ragu ya kan, bisa dipasang alternatif dari gua itu over 2 saja guys. Oke, itu untuk match kita yang ketiga guys. Jadi sekarang gua lanjut ke match terakhir ya. Ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu juga sih untuk kalian semua ya kan. Kalian nunggu-nunggu match ini juga karena ini bisa dibilang big match antara Granada versus MU. Setan merah Manchester United, oke. Untuk Granada sendiri, ini ampun-ampunan guys. Dari sih gua liatnya sih hampir shock juga ya kan. Agak lebay memang, shock dengan tidak ada kemenangan guys. Bayangin ya, nggak ada kemenangan, 3 match semuanya rata kalahan, loss semua merahnya. Kebakaran nih Granada ini. Di Piala FA itu mereka kalah dari Leicester 3-1 guys. Jadi ya memang, tapi ini lebih parah sih Granada sih guys. Granada ini benar-benar harus ekstra hati-hati nih lawan MU. Untuk head to headnya sih gua dapetin infonya sih belum ada pertemuannya, belum ada historinya dari kedua tim ini, belum pernah bertemu, jadi ini pertemuan pertama secara head to head. Tapi kalau dari historinya sebelum-sebelumnya sih Granada ini kacau nih guys. Terus kalau untuk susunan pemainnya sih ya, atau prediksi line up bagi kedua tim ini ada beberapa pemain yang absen, dipastiin udah absen ya, artinya ya udah pasti nggak bisa main ya, udah pasti cedera gitu ya. Cedera itu ada Phil Jones, ada Anthony Martial, Marcus Rashford juga nggak bisa bermain guys. Jadi dibayangin ya, itu lini serang MU ini pasti agak berkurang nih gaya serangnya kalau menurut dari gua. Granada juga ya sebenarnya Luis Millanya juga nggak bisa bermain guys. Alberto Soro, Carlos Neva juga nggak bisa bermain nih, gua baca di sini ya informasi yang gua dapetin. Jadi untuk Edinson Cavani sih ya mau nggak mau harus dijadiin starter atau dimainin sejak menit awal, lumayan untuk memberikan daya serang ya, ditemani sama Bruno Fernandes pastinya di tengah. Karena melihat Granada ini ya, tadi gua sampai kaget gitu ya, gua tetap di sini bakalan jagoin MU kalau gitu guys. Gua bakalan jagoin di MU itu ngasih setengah untuk Granada. Tapi kalau untuk over undernya sih jujur gua nggak terlalu feeling sini. Gua sih takutnya MU kan bermain di kandang ya, mainnya paling kalau udah dapet 1-2 gol mereka bakalan main santai. Jujur gua nggak terlalu feeling makanya di sini, tapi kalau disuruh milih harus milih sih gua milih feelingnya di over 2/4 aja guys. Atau kalau mau lebih aman malah di over 2 aja deh. Kalau mau lebih oddsnya lebih tinggi ya pasti 2/4. Jadi ya kira-kira gitu guys. Tapi sekali lagi nih terakhir gua ingetin ya, gua tekankan kalau prediksinya beda itu mending diambil sesuai prediksi dan feeling masing-masing aja guys. Jadi juga nggak terlalu kecewa nantinya dengan hasil yang dipilih sendiri, oke? Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis ya video di sini nih, gua ucapin terima kasih. Terus ya udah sekian aja sih dari gua untuk video hari ini dan sampai jumpa guys.